Waktu kita unboxing handphone ini kita cukup terganggu dengan minusnya. Apakah setelah full review ini minusnya jadi nambah? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Zero 20. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Dari segi desain, HP ini cukup simpel dan enak dilihat kalau dari belakang. Untuk material back covernya menggunakan bahan plastik dengan finishing doff, tapi cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Untuk framenya menggunakan metal. Di pojok kiri bawah ada tulisan Zero. Pada sisi pinggirnya menggunakan desain mengotak dengan finishing chrome. Feel pegang HP ini udah nggak setajam HP Infinix lainnya yang punya pinggiran mengotak. Pada frame kameranya sendiri, platformnya tebal banget dengan bentuk persegi dengan dua lensa besar di kiri, satu lensa kecil dan flash yang diletakkan sejajar. Pada bagian depannya terjadi downgrade dari seri Zero sebelumnya karena menggunakan water drop yang agak disayangkan sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Untuk luas layarnya sendiri ada di 6,7 inch dengan bezel yang lumayan tebal untuk ukuran zaman sekarang. Untuk perlindungan layar, HP ini waktu pas kita cek di websitenya kita tidak menemukan informasi apapun, sedangkan anti goresnya kali ini sudah terpasang dari pabriknya. Untuk beratnya sendiri ada di 197 gram, jadi lumayan lah ya. Gak enteng tapi nggak terlalu berat juga. Untuk lengkapan lainnya, fingerprint sensornya bertipe side mounted, SIM tray-nya bertipe dedicated, masih membawa audio jack 3,5 mm, dual microphone atas bawah, dan punya grill speaker dedicated. Pada displaynya, HP ini upgrade karena menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya di 90Hz. Tapi secara warna ya nggak terlalu rich lah. Tipikal AMOLED entry level. Untuk dipakai nonton YouTube atau kebutuhan multimedia secara warna sih lebih vivid dari panel IPS. Dan secara brightness juga lebih aman. Untuk scrolling dan penggunaan media sosial udah lumayan halus karena refresh rate-nya udah di 90Hz. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa diakses dan kita tidak menemukan masalah apapun. Terus untuk dukungan sentuhannya hanya mensupport 5 jari dan waktu pas kita rapid touch layarnya lumayan responsif. Tapi ada sih potensi delay-nya. Cuma kita nemunya sekali aja. Untuk bagian speakernya HP ini mengalami upgrade juga karena sudah dilengkapi stereo speaker dengan reproduksi suara yang kali ini terasa underpower dari Infinix yang lain yang biasa kita dengar. Karakter bassnya sangat kuat dengan mid yang stabil, tapi treble dan vokalnya agak rendah. HP ini datang membawa XOS terbaru yaitu XOS 12 dan berbasis Android 12. Terus selama penggunaannya kita mendapatkan update cuma sekali. Dan yang jadi concern kita masih sama di sini buat Infinix. HP-HP lamanya tolong rajin diupdate ya, jangan dibiarin gitu aja. Secara tampilan XOS 12 ini masih nggak terlalu beda jauh dengan pendahulunya. Nggak ada fitur yang kita rasa spesial banget. Untuk kelengkapan sensor ya cukup lengkap lah dari segi kelengkapan. Karena HP ini dilengkapi NFC dan gyro hardware yang udah cukup responsif. Untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang secara respon udah cukup. Terus untuk penangkapan jaringan sinyal sepengalaman kita udah cukup penuh dan saat kita speed test hasilnya lumayan aja lah dari speed download dan uploadnya. Kita juga coba tes untuk penangkapan jaringan sinyal wifi-nya. Jadi kita punya 3 SSID dan kita koneksikan dengan SSID yang terjauh dan terlemah yang ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya HP Infinix emang hancur kalau di sektor ini karena cuma ngisi di 2 bar. Bahkan waktu kita gaming test sering hilang-hilangan. Dan untuk hasil speed testnya juga lumayan slow dari HP-HP yang biasa kita tes. Terus untuk storage-nya sepertinya sudah menggunakan UFS 2.2 karena di website resminya minim info. Dan secara skor storage tes HP ini sudah mendapatkan skor di 43 ribuan. Nah, kalau untuk kamera sendiri di sini jadi nilai jualnya. Untuk bagian belakangnya HP ini dibekali 3 lensa, 108 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa portrait. Udah tobat sekarang, nggak pakai lagi QVGA-QVGA lagi. Dan untuk kamera depannya baru menggunakan 60 megapiksel dan sudah dilengkapi OIS. Pada mode auto kita cukup miss sama Infinix yang sesuai dengan komunikasi marketingnya, dimana jualan utama mereka adalah di sektor kamera. Secara detail tajam untuk kelas harganya. Komposisi exposure, vibrance, dan saturasinya on point, gak kayak yang dulu-dulu dimana Infinix suka berlebihan di exposure.
Pada mode potretnya sendiri secara warna tidak ada perbedaan dari mode autonya, upgrade-nya secara dimensi hasil fotonya lebih dalam dan tegas. Dan secara kerapihan udah cukup rapi. Terus di sini kalian bisa menemukan lensa ultrawide. Lumayan lah ya secara hasil. Tentunya secara detail lebih turun karena ada distorsi, tapi cukup untuk jadi opsi pengambilan gambar. Di kondisi low light, HP ini bisa kasih ambience sesuai dengan kondisi aslinya. Hasil fotonya juga banyak noise. Dan kalau di mode malam, seperti biasa, hasilnya drastis banget. Infinix emang pro di sini untuk night mode-nya. Kayaknya emang di kelas harganya Infinix juara deh untuk night mode. Untuk kamera selfie-nya warnanya Infinix mulai berbenah, dimana biasanya agak tinggi di exposure dan di white balance, tapi sekarang udah lumayan natural. Walau masih agak keteteran pada backlight, dan detailnya udah cukup bagus. Saat kalian mengaktifkan portrait mode-nya, warna fotonya agak sedikit lebih cerah dari mode auto, dan bokehnya nggak terlalu rapi, tapi detailnya masih kejaga. Terus waktu pas di backlight, lebih nggak terkendali dari mode autonya. Untuk perekaman video di kamera belakangnya, HP ini mempunyai 3 opsi, 1440p untuk resolusi lebih tinggi, 1080p 60fps kalau kalian butuh buat video-video sinematik, dan 1080p yang sudah dilengkapi IIS. Hasilnya dari perekaman udah cukup lumayan bagus dengan auto white balance yang lumayan terkendali. Warnanya cenderung warm dengan separasi warna yang cukup tegas. Dan di perekaman kamera depannya juga ada 3 opsi, 1440p untuk high res, 1080p 60fps kalau mau coba bikin video sinematik, dan 1080p 30fps. Karena untuk seri ini kamera depannya sudah menggunakan OIS, hasilnya stabil dong. Jeli-jeli khas IIS di sini nggak terasa. Dan secara warna udah lumayan mendekati natural. Ada sedikit kenaikan exposure tapi nggak terlalu tajam. Backgroundnya cukup jelas, jadi udah cukup oke lah untuk video perekaman di kamera depannya. Dan ini adalah hasil perekaman 1080p 30fps dari Infinix Zero 20. Nah, cek sendiri. Untuk urusan baterai, HP ini membawa baterai di bawah standar, yaitu di 4500 mAh. Untuk pemakaiannya terhitung normal dan cukup irit lah ya. Kita bisa dapat SOT 7 jam lebih. Waktu pas kita pakai gaming test aja, pengurangan baterainya selama 30 menit per game rata-rata cuma 8-9% untuk game berat. Apalagi HP ini menggunakan speaker stereo. Namun dalam pengetesan PC Mark, SOT HP ini bisa bertahan cuma di 5 jam 45 menitan. Agak aneh sih di sini sebenarnya. Kemudian HP ini sudah dibekali kepala charger 45 watt dan pengecasannya cukup cepat, tapi kalau berkaca rasio baterai dan casannya nggak cepet-cepet amat sih. Waktu kita tes menggunakan tes baterai monitoring dari 2-100% membutuhkan waktu di 58 menitan. Jadi ada perlambatan waktu yang cukup signifikan pada pengecasannya saat baterainya sudah di atas 90%. Untuk urusan dapur pacu, HP ini dibekali chipset 4G MediaTek Helio G99, RAM-nya di 8GB dan storage-nya di 256GB dan cukup still deal dengan harga di 3,4 juta. Untuk skor Antutunya, HP ini bisa mendapatkan skor di 370 ribuan. Sebagai gambaran Genshin Impact di lowest 30fps, kalian sudah bisa main cukup aman di handphone ini dengan sedikit drop. Namun kalau kalian menaikkan settingannya, pasti cukup terasa dropnya, terutama saat di Mondstadt ataupun di open map. Kemudian untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% dan suhunya sendiri ada di 43 derajatan paling tinggi. Jadi ini cukup adem. Untuk Apex Legends, rekomendasi settingannya di normal-normal. Karena HP ini secara power termasuk yang medium, jadi kita main di normal high aja. Untuk feel di dalam gamenya biasa aja. Tekstur di dalam gamenya bisa diproses tapi nggak sesmooth itu. Saat intensitas lagi tinggi kayak tembak-tembakan, squad ada sih terasa drop. Terus yang bener-bener bapuk menurut kita wifi-nya. Jadi kalian harus bener-bener dekat dengan modem baru lancar. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 7% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Untuk Mobile Legends, sayangnya waktu pas kita tes, settingan grafik tertingginya cuma di high dan settingan FPS-nya juga di high. Terus untuk pengalaman gamenya sendiri aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna, nggak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal ke render, walau intensitasnya lagi rame kayak di War di tengah. Dan ini wajar lah, karena settingan grafiknya bukan yang di ultra. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 6% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile kita bisa main maksimal cuma di medium high. Hasil
Hasilnya di dalam game sih masih lancar-lancar aja, tapi di beberapa kesempatan ada juga dropnya. Cuma gitu, sekilas aja. Dan lagi-lagi kita mengalami gangguan koneksi Wi-Fi di mana HP ini benar-benar lemah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu di HP ini ada di 40 derajatan. Untuk PUBG Mobile kita bisa main di settingan grafik yang mentok di balance ultra. Hasilnya semua tekstur di dalam game yang bisa dirender dengan baik, gak ampe ada yang tersendat karena FPS yang jatuh banget. Paling gangguannya lagi-lagi di sinyal Wi-Fi yang suka tiba-tiba searching Wi-Fi baru karena Wi-Fi yang kita konekin sebelumnya hilang-hilang, dan ini benar-benar ganggu. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhunya sendiri ada di 40 derajatan paling tinggi. Mudah-mudahan dengan video full review ini bisa jadi bahan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk membeli handphone ini. Untuk sebuah HP dengan harga di 3,4 jutaan, penawarannya cukup menarik. Desain bodi belakangnya elegan, layar dan speakernya mantap, hasil kameranya bagus dan cukup impresif di kelas harganya. Baterainya nggak boros-boros banget dan ngecasnya masuk standar zaman sekarang, 1 jam penuh. Cuma sebelum membeli produk Infinix, kita harus ingatkan kalian mengenai update. Infinix agak lalai dalam hal ini. Buat sebagian orang mungkin nggak ganggu, tapi buat user yang concern dengan security, ini jadi deal breaker. Terus yang paling kita nggak suka ada di sektor Wi-Fi-nya yang ampun banget. Lemah banget di sini. Entah unit ini aja atau unit kalian juga kena. Tapi berkaca dengan produk Infinix yang 4G rata-rata gini sih. Performanya so-so lah, mirip-mirip sama G96 atau Dimensity 810. Paling segitu dulu dari kita, karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!